Assalamualaikum. Halo sahabat FGSLN. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Eni Kolja dari Sekolah SMAS Plus Miftahul Ulum dengan guru pembimbing Bapak Nilta Najmur Rahman MPD. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang seorang kesatria yang berada di Pulau Madura, tepatnya di ibu kota Sumenep. Penasaran kan? Cerita ini disadur oleh Lontar Madura. Yuk dengarkan cerita saya sampai selesai. Dahulu kala, pintu gerbang keraton Majapahit rusak karena usianya sudah tua dan terkena tumpahan. Raja bermaksud untuk membangun kembali pintu gerbang tersebut seperti sedia kala yang dibangun pertama kali oleh Raden Wijaya. Para tukang dan para empu dikumpulkan untuk membangun pintu gerbang tersebut. Mereka bekerja secara terus-menerus, siang dan malam secara bergantian. Namun, sungguh aneh, setiap kali bagian gerbang pintu tersebut selesai dikerjakan, tiba-tiba pintu gerbang yang sudah kelihatan indah dan megah itu roboh berantakan. Hal ini berulang-ulang sampai 3 kali. Salah satu empu sakti dari Madura memutuskan untuk bersemedi. Setelah berhari-hari sang empu bersemedi, ia mendapatkan bisikan gaib bahwa yang bisa menegakkan pintu gerbang tersebut hanyalah cucunya yang dari Madura, yaitu Joko Tole. Dipanggillah Joko Tole ke ibu kota Majapahit. Sesampainya di hadapan raja, Joko Tole langsung menyembah hormat. Joko Tole, benarkah kau bisa menegakkan pintu gerbang yang sedang kami bangun? Hamba akan berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada. Joko Tole, ketahuilah, para tukang dan para empu sudah berusaha menegakkan pintu gerbang tersebut. Jika kau bisa membantu mereka, maka kau akan mendapatkan hadiah dari. Tapi jika kau tidak bisa membantu mereka, maka kau akan mendapatkan hukuman yang berat. Hamba Gusti Prabu. Setelah itu, Joko Tole akan melaksanakan pekerjaannya. Joko Tole duduk di belanga raksasa dan tubuhnya dibakar. Tiba-tiba, cairan perekat seperti semen keluar dari busana Joko Tole. Dan tetes keringat di sekujur tubuh Joko Tole dijadikan sebagai lem perekat. Dan akhirnya, pintu gerbang tersebut terbangun kembali. Raja merasa senang dengan hal itu. Setelah kejadian tersebut, maka Joko Tole diangkat sebagai salah satu seorang perwira utama di Keraton Majapahit. Ternyata Joko Tole bukan hanya ahli bangunan, melainkan dia juga mempunyai olah keprajuritan. Joko Tole adalah seorang prajurit yang tangkas dan cekatan. Apabila ada sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh senopati, maka para senopati akan meminta bantuan kepada Joko Tole. Tak heran lagi kalau raja sangat sayang kepada Joko Tole. Mereka yang tidak senang kepada Joko Tole menyebarkan isu, bahkan fitnah, bahwa kesetiaan Joko Tole kepada raja hanyalah setengah-setengah. Joko Tole berkorban bukan untuk kejayaan Majapahit, melainkan hanya untuk mengharap hadiah dari raja. Berita dan desas-desus itu pun sampai ke telinga raja.
kesetiaan Joko Tole kepadanya. Dipanggillah Joko Tole ke hadapannya. Joko Tole, aku memiliki seorang putri bernama Dewi Ratnadi. Maukah kau jika ia kujodohkan denganmu? Hamba bersedia dijodohkan dengan putri. Tapi ketahuilah, kedua mata putriku ini buta. Apakah engkau tetap bersedia menikah dengannya? Hamba tetap bersedia menikah dengan putri. Mendengar jawaban Joko Tole, hati raja semakin mantap. Kalau Joko Tole adalah seorang kesatria yang setia kepadanya. Setelah beberapa hari, pesta perkawinan Joko Tole dan Dewi Ratnadi dirayakan di pusat keramaian Majapahit. Ada bermacam-macam komentar dengan pernikahan tersebut. Mereka yang tidak senang kepada Joko Tole menganggap bahwa mempelai pengantin tersebut merupakan lelucon yang tidak lucu. Mereka menganggap bahwa Joko Tole yang perkasa seperti Arjuna dinikahkan dengan putri raja yang buta. Sedangkan mereka yang senang kepada Joko Tole merasa tidak puas karena Joko Tole yang berkorban kepada Majapahit seharusnya dinikahkan dengan salah satu putri raja yang paling cantik. Setelah pesta pernikahan tersebut selesai, Joko Tole dan Dewi Ratnadi ingin pergi ke ibu kota Sumenep, yaitu berada di Pulau Madura. Mereka diiringi oleh beberapa prajurit dan dayang Dewi Ratnadi. Mereka berjalan ke arah timur. Setelah sampai di pelabuhan, mereka memutuskan untuk beristirahat beberapa hari. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya untuk menuju Pulau Madura bagian barat. Setelah sampai di daratan, Dewi Ratnadi ingin mandi. Namun Joko Tole bingung karena di sekitar tempat itu tidak ada sumur, bahkan sumber air. Lalu Joko Tole mengambil tongkat Dewi Ratnadi lalu menancapkannya ke tanah. Setelah dicabutnya tongkat tersebut, keluarlah air yang jernih dan air tersebut langsung mengenai wajah Dewi Ratnadi. Kanda Joko Tole, Kanda Joko Tole, sungguh ajaib. Sekarang mata Dinda sudah bisa melihat. Benarkah Dinda? Benar. Untuk apa Dinda berbohong? Sekarang Dinda sudah bisa melihat wajah Kanda. Dengan ternyata mata Dewi Ratnadi sekarang sudah bisa melihat. Kedua biji mata Dewi Ratnadi sekarang sudah bisa melihat kembali keindahannya seperti bintang kejora. Sekarang Dewi Ratnadi tidak perlu ditandu lagi. Bahkan badannya sudah terasa segar. Lalu setelah kejadian tersebut, tempat tersebut dinamai Soca. Menurut bahasa Madura artinya mata. Lalu Dewi Ratnadi dan Joko Tole terus berjalan ke arah timur.
Sekarang mereka tidak susah lagi mencari makanan karena di sekitar tempat tersebut banyak sekali makanan yang bisa mereka ambil. Sesampainya di tengah jalan, Dewi Ratnadi ingin mandi. Lalu Joko Tole mengambil tongkat Dewi Ratnadi dan menancapkannya ke tanah. Setelah diambilnya tongkat tersebut, keluarlah air yang deras dan sangat deras. Setelah Dewi Ratnadi selesai mandi, tiba-tiba pakaian dalam Dewi Ratnadi terhanyut oleh air yang deras tersebut. Dewi Ratnadi memberitahu kepada Joko Tole. Tanpa pikir panjang, Joko Tole langsung memanggil air yang telah menghanyutkan pakaian dalam istrinya itu. Air yang tadinya sudah jauh, tiba-tiba membelok ke arah Joko Tole. Ketika air tersebut sampai di dekat Joko Tole langsung memungut pakaian istrinya itu lalu memberikannya kembali kepada Dewi Ratnadi. Sumber air tersebut diberi nama Omben yang diambil dari bahasa Madura dari kata amben, artinya pakaian dalam wanita. Mereka terus berjalan ke arah timur. Sesampainya di ibu kota Sumenep, Joko Tole dan Dewi Ratnadi disambut dengan semeriah mungkin oleh ibu, ayah, dan para masyarakat Sumenep. Karena Joko Tole telah berhasil menegakkan pintu gerbang Keraton Majapahit. Selain itu, Joko Tole membawa istri yang cantik dari Keraton Majapahit. Saja Diningrat adalah kakak dari Joko Tole yang memerintah di ibu kota Sumenep. Ketika ada beberapa gerombolan bajak laut menyerang Madura di bagian timur, Saja Diningrat meminta Joko Tole untuk menanganinya. Dan akhirnya para bajak laut tersebut itu tersingkirkan karena usaha dan keberanian Joko Tole. Ketika Saja Diningrat sudah lanjut usia, ia menyerahkan kekuasaannya kepada Joko Tole. Dan akhirnya Joko Tole memimpin di ibu kota Sumenep. Demikian cerita tentang Joko Tole. Semoga bermanfaat dan menghibur. Mohon dukungannya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman kalian. Mohon dukungannya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua keluarga, teman, dan sahabat terdekat. Terima kasih sahabat FDSLN. Salam literasi, ayo membaca.